Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa hari yang cerah ini kita diperjumpakan dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, secara khusus hari ini kita akan mempelajari, mendalami yang saya sebut adalah struktur Garuda. Struktur Garuda. Mengapa Garuda? Karena sebenarnya Garuda ini adalah lambang negara. Tapi ternyata dalam perjalanan ada suatu inspirasi yang menemukan satu gagasan, alasan, R-nya adalah rumusan, U-nya adalah urean, D-nya adalah dampak, A-nya adalah ajakan. Silakan dilihat. Nah ini, dilihat ya. Itu kalau tidak ada sama sekali. Nah, bagi. Ya, Garuda. Sebetulnya adalah suatu cara berpikir untuk menganalisis struktur, untuk membuat isi, membuat skrip dan kegiatan kita sebagai warga negara. Jadi karena kita berpijak pada literasi yang tidak bisa kita lepaskan dari status kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual, maka kebutuhan yang harus terus dipicu adalah menemukan gagasan, membuat gagasan, menciptakan gagasan. Gagasan itu tidak harus menunggu harinya apa, jamnya berapa, saya latar belakangnya apa. Tapi bisa dibuat, diciptakan, dipelajari. Ya. Dari situ kita akan menemukan yang namanya saya sebut filosofi elemen Garuda. Nah, G-nya itu adalah kepala Garuda. Kepala kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempurnaan, maka gagasan itu ibaratnya adalah kepala Garuda. Wajib itu. Makanya kenapa kita harus membaca, mengapa kita harus kuliah, mengapa kita harus belajar? Karena kita masih diberi kepala, diberi otak, cara berpikir yang sehat. Banyak kepala-kepala yang pola pikirnya tidak sehat. Lalu yang kedua adalah alasan. Alasan ini berkaitan dengan elemen Garuda, yaitu sayap. Karena dengan alasan kita mampu mengargumentasikan, memberikan penjelasan agar gagasan kita itu semakin terbang tinggi, semakin menjulang tinggi, sehingga banyak orang yang melihat, oh iya ya ternyata ini, oh iya ya ternyata begitu. Sehingga jangan sampai, kenapa begini? Tidak tahu ya, lah kan seringkali begitu. Sekarang kita belajar memberikan satu argumen, sebuah penjelasan akan sesuatu hal. Kemudian R adalah rumusan. Nah, jika dalam konteks analogi Garuda, rumusan ini adalah paruh. Anda lihat film-film dokumenter tentang Garuda itu pada usia tertentu itu dia sampai paruhnya itu tajam ke bawah, melungker. Nah, demikian juga kita ketika sebagai kaum intelektual harus mampu memberikan penajaman. Makanya kenapa seringkali saya bertanya, kenapa begini, apa hubungannya, apa alasannya, apa hubungannya, apa alasan. Itu untuk menajamkan betul. Barulah kita masuk ke U, yaitu urean. Itu adalah tubuhnya. Menurut teori ini, perspektifnya ini, aspek itu. Itu. Jangan sampai hanya, oh iya begini, selesai enggak. Coba dilihat dari sudut pandang yang lain. Maka kenapa saya minta selalu membaca agar inventarisasi kosakata, sudut pandang, aspek, perspektif, unsur, elemen dan lain sebagainya Anda
mempunyai perbendaharaan yang mencukupi. Lalu D-nya adalah apa namanya? Cakar. Dampak gagasanmu itu berdampak apa? Karena kita sebagai warga negara dan warga yang religius, maka harus berdampak positif. Kalau bahasanya Gus Idam itu sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Wah, Masya Allah. Kamu lek pinter lek gak bermanfaat, yo selesai. Kaya lek gak bermanfaat, selesai. Cantik kalau nggak bermanfaat, selesai. Ganteng kalau nggak bermanfaat, selesai. Maka dalam uraianmu, penjelasanmu wajib ada uraian dampak. Kamu susah payah menulis pakai tulis tangan, ini apa dampaknya? Ada enggak? Minimal apa yang ada di pikiranmu itu tertanam kalau dengan kegiatan menulis. Dan sekarang ini di negara maju sudah mulai kembali ke tulis tangan. Karena memorinya jauh lebih kuat dibandingkan kamu hanya berpegangan pada AI. Sing pinter tambah AI. Sing pinter tukang ketik, sing pinter joki, kamu zong. Ditanyai apa-apa tolak-tolak. Kenapa sekarang banyak pengangguran intelektual? Karena otaknya. Maka yang terakhir hanya adalah ajakan ekornya. Ayo kita bersama-sama menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang smart. Nah, dengan warga negara yang smart, Anda lulus menjadi sarjana yang berkualitas, bukan menjadi pengangguran intelektual. Nanti kita dalami lebih lanjut, tetap di dosen belangkon.